Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 678. Apakah Anda ingin saya berlutut dan memohon kepada Anda? Hati Lin Yu berkedut, kulitnya berubah drastis. Melihat Ling Xiao sepertinya akan melakukan sesuatu dengan Rose, dia berkata dengan cemas, "Jangan main-main." Begitu suara itu jatuh, pergelangan tangannya terbanting dengan tergesa-gesa, dan cabang bambu yang baru saja terjepit di tangannya terbang ke arah bahu kiri Ling Xiao dengan kecepatan cepat. Kulit Ling Xiao berubah tiba-tiba, dan tangan yang menggenggam pergelangan tangan Rose tidak mampu mengerahkan kekuatan di masa depan. Dia melihat bahwa cabang bambu yang dilemparkan oleh Lin Yu telah terbang di depannya, dan dia buru-buru melangkah dalam kesalahan, dan menarik ke samping. Wow! Cabang bambu ramping terbang melewati bahu Ling Xiao dengan kekuatan besar, sehingga bahu Ling Xiao bisa merasakan aliran udara yang diterbangkan cabang bambu. Pada saat yang sama, Lin Yu menendang kakinya dan bergegas menuju Rose dengan kecepatan yang sangat cepat, berniat untuk memaksa Rose keluar dari Ling Xiao dan yang lainnya. Dan langkah-langkah di belakangnya dan Bai Rentu tidak melihat yang lain, dan jantung itu tiba-tiba mengaktifkan tubuhnya, kiri dan kanan, dikelilingi oleh mereka, dan dengan cepat menyapu mawar dari kedua sisi. Sial, ayo. Wajah Zhang Yachai tiba-tiba menjadi dingin di samping Rose, dan dia berteriak dengan marah, mengulurkan tangannya seperti kilat untuk mencubit tenggorokan Rose, dan dengan tegas berkata, "Jika kamu berani datang, aku akan mencekiknya sampai mati. Masalah besar akan mati." Merayu. Ada sensasi nafas dan rasa sakit yang luar biasa di tenggorokan Rose, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengeluarkan suara siulan, matanya tertutup, dan jejak rasa sakit melintas di antara alisnya. Tampak jelas bahwa kekuatan yang digunakan oleh tangan Yusi sangat besar. Ketika Lin Yu melihat ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia berhenti tiba-tiba. Jejak kepanikan melintas di wajahnya. Dia buru-buru mengulurkan tangan dan meneriaki Zhang Yusi, "Berhenti! Berhenti!" Melihat Lin Yu berhenti, Bu Cheng dan Bai Rentu di kedua sisi juga berhenti tiba-tiba. Zhang Yusi bergegas ke Lin Yu dengan marah, "Ayo, kamu bisa terus bergegas jika ada semacam itu." Lin Yu berdiri di tempat dengan wajah tenang dan tidak berani berbicara, menatap Zhang Yusi dengan tegas. Jika matanya bisa membunuh orang, Zhang Yusi akan hancur berkeping-keping. Oh sial! Ling Xiao melirik ke bahunya. Memikirkan cabang bambu kecil yang sangat mematikan tadi, ekspresi ketakutan melintas di wajahnya, dan kemudian dengan marah menunjuk ke arah Lin Yu dan mengutuk, "Persetan, kau masih tidak akan memberi tahu Lao Su lakukan, mawar masih di tangan saya. Anda harus melakukannya dengan saya. Jika kamu berani melepaskan tangan dan kakinya, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Lin Yu mengatupkan giginya erat-erat dan menatap Ling Xiao dengan mata dingin, meskipun ia yakin bisa menyembuhkan tangan dan kaki Rose yang patah, itu masih membutuhkan banyak waktu, yang berarti Rose akan pingsan di tempat tidur. Bertahanlah puluhan atau bahkan ratusan hari penderitaan dan siksaan. Ini baik. Ling Xiao melirik Lin Yu, matanya berputar, dan hatinya terlintas dalam pikirannya, ekspresi jahat muncul di matanya, dan dia berkata dengan dingin, "Aku masih punya cara, aku tidak bisa menggerakkan dia." Tapi, saat dia berkata, dia tersenyum dan sengaja menjualnya. "Tapi apa?" Lin Yu bertanya pada Ling Xiao dengan dingin. "Tapi kamu harus membiarkan aku memukulmu 3 kali." Wajah Ling Xiao berkilat keras, menyipitkan mata, dan memandang Lin Yu dengan santai dan berkata, "Karena kamu enggan membiarkan adik perempuanku menderita keluhan ini, maka keluhan ini, tentu saja kamu harus melakukannya untukku. Ambil." Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh bahwa dia sangat pintar. Lebih hemat biaya untuk melukai He Jiarong daripada melukai adik perempuannya. Pada saat itu,
dua bawahan Lin Yu pasti akan sibuk dengan penyelamatan Lin Yu, dan mereka tidak akan bisa mengejar diri mereka sendiri. Lebih dari sekedar membiarkan dirimu dan Zhang Yuxi melarikan diri tanpa rasa khawatir, dan dia juga bisa menghela nafas, jika dia beruntung, dia mungkin bisa langsung mengalahkan He Jiarong sampai mati, dan menyingkirkan kekhawatiran besar ini untuk selamanya. Kamu bermimpi. Namun, sebelum Lin Yu dapat berbicara, 100 orang tuh di sebelah Lin Yu memimpin dengan berkata dingin, "Dengan saya, tidak ada yang ingin menyakiti Tuan He." Bu Cheng tidak berbicara, tetapi sepak terjang di depan mata Lin Yu, dan dia tidak tahu kapan ada belati dingin di tangannya. Artinya sudah jelas, jika Anda ingin menyakiti Lin Yu, Anda harus melewatinya. Level ini. Ekspresi Lin Ke berubah sedikit ketika dia mendengar kata-kata Ling Xiao. Tampaknya sedikit terkejut, tetapi dia segera menjadi tenang, ekspresinya tertegun, dan dadanya tegak dengan bangga. "Oke, aku berjanji." Mendengar kata-katanya, Zhang Yuxi dan Ling Xiao tiba-tiba menunjukkan kegembiraan yang besar di mata mereka, dan mereka saling memandang, yang tampaknya rumit. Tidak peduli seberapa kuat Lin Yu, berdiri di sini dan membiarkan Ling Xiao menamparkan 3 telapak tangan adalah mati atau cacat. Awalnya, Ling Xiao khawatir Lin Yu tidak akan setuju, dia ingin membuat marah Lin Yu dengan beberapa kata, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Yu akan setuju dengan mudah. Ketika Rose mendengar ini, matanya tiba-tiba melebar, dan mulutnya menjerit, dia meregangkan lehernya dan menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat ke arah Lin Yu. Dia tahu keterampilan Ling Xiao dan apa arti ketiga telapak tangan ini bagi Lin Yu. Di dunia sekarang ini, jika Anda berdiri di sini tak bergerak dan 3 telapak tangan terluka oleh Ling Xiao, hanya ada segelintir orang yang selamat, baik orang-orang dengan kebugaran fisik yang sangat baik atau orang-orang yang telah berlatih dengan tubuh yang paling kaku dan murni. Dan si kurus, He Jiarong, jelas tidak memperhitungkan kedua poin ini, jadi sangat mungkin Ling Xiao akan dipukuli sampai mati. "Bapak, Tuan Ho." Baik Bu Cheng maupun Bai Rentu sama-sama terlihat tegang, mereka khawatir dan serempak memanggil Lin Yu. Lin Yu melambai pada mereka dan menyela kata-kata mereka berikutnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke mawar. Warna lembut melintas di matanya. Suaranya tidak keras, tapi itu sangat jujur dan tegak. "Lupakan saja, karena aku mengatakan bahwa aku bisa menggunakan takdirku untuk Nona Rose. Tentu saja, aku harus melakukan apa yang kukatakan. Seperti yang kubilang barusan, aku bahkan bisa menyerahkan takdirku. Apa itu hanya 3 telapak tangan?" Lin Yu adalah pria berkaki 7 yang bermartabat. Ling Lu bisa menjadi penjahat yang tidak percaya pada kata-kata, tetapi dia tidak bisa. Karena di dunia ini, identitas orang tidak terbagi dalam kelas-kelas, tetapi ada 3 atau 6 atau 9 tingkatan alam spiritual. Bagaimana pria maskulin bisa menandingi generasi tikus seperti ini? Jadi selama Ling Xiao bisa melepaskan mawar itu, dia bersedia menerima ketiga telapak tangan ini. Mendengar kata-kata murah hati Lin Yu dari Chang Hong, Rose sedikit gemetar, menggigit bibirnya erat-erat, dan air mata berkedip di matanya lagi, seolah-olah ada ribuan nafsu. "Oke, nak, katakanlah, saat aku memukulmu, kamu tidak bisa melawan. Kamu tidak bisa bersembunyi." Ling Xiao menjilat bibirnya, dengan kilau aneh di matanya, dia sudah sedikit bersemangat untuk mencoba, dan kemudian dia meyakinkan Lin Yu, "Jangan khawatir, setelah 3 telapak tangan, apakah kamu hidup atau mati, aku akan membiarkan anakku pergi. Adik perempuan, seperti yang kau tahu, aku sekarang memiliki 3 inti mendalam ini, aku tidak ingin memprovokasimu, yang kuinginkan adalah keluar secepatnya, jadi aku tidak akan pernah kembali." "Ini baik." Lin Yu mengangguk dan hanya setuju, diam-diam memikirkan kunci tubuh yang paling kaku dan murni, dan kekuatan spiritual di tubuhnya perlahan mengikuti. Lin Yu telah melawan Ling Xiao. Tentu saja, saya tahu kemampuan Ling Xiao, dan dia sangat jernih di hatinya.
Jika saya berdiri di sini dan membiarkan Ling Xiao menepuk dadanya dengan 3 telapak tangan, maka andalkan tubuh Brother Jiarong yang segar dan kuat. Pasti akan menutup telepon di tempat. Dan alasan mengapa dia berani setuju dengan senang hati adalah karena dia telah berlatih ke tingkat terkecil, jadi dia yakin bahwa bahkan jika dia menerima 3 telapak tangan Ling Xiao, dia setidaknya akan memiliki kehidupan yang bebas. Hanya saja dia tahu bahwa pencapaian kecil adalah pencapaian kecil, dan jika Ling Xiao bunuh diri sebentar, maka luka seriusnya pasti tidak akan dilanggar. Tetapi juga sangat hemat biaya untuk menukar luka serius Anda sendiri dengan keselamatan mawar. Ross memandang ekspresi penuh dan tenang Lin Yu. Dia terus menggelengkan kepalanya, air mata mengalir di wajahnya. Kedua orangmu tidak akan segera ikut campur, kan? Ling Xiao menggulung lengan bajunya, mencibir pada Lin Yu, dan berkata dengan suara yang dalam, Yusi, dengarkan baik-baik. Jika He Jiarong dan bawahannya berbalik, jika ada perubahan, segera bunuh Ross untukku. Iya. Zhang Yusi mengangguk dan menyetujui dengan suara yang dalam, dan dengan erat menggenggam tali di pergelangan tangan Ross pada saat yang sama, tangannya terikat kuat di leher Ross. Faktanya, tanpa perintah Ling Xiao, jika Lin Yu berani menggunakan cara apapun, dia akan menjadi yang pertama membunuh Ross. Bahkan jika dia sudah mati. Kakak Bu, Kakak Niu, dengarkan baik-baik, ketiga telapak tangan ini diambil olehku secara sukarela, tidak peduli aku mati atau terluka untuk sementara waktu. Kalian tidak datang untuk membantu, apa kau dengar? Lin Yu dengan cemberut bergegas ke Cheng dan 100 orang tu menasihati. Ekspresi Bai Rentu dan Bu Cheng sangat suram, dan mereka tidak berbicara sambil mengerucutkan bibir. Aku bertanya padamu, Kakak Bu, Kakak Niu. Lin Yu menambahkan suara lagi dan berkata dengan dingin. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.